Oke, jadi selamat pagi, siang, sore, dan malam Abang dan Kak Aslep, terutama Bang MH sebagai Aslep yang akan mengawasi gue di modul ini. Jadi kenalin lagi, nama gue Ronald dari Teknik Komputer 2019 dengan NPM 190635565. Nah, jadi tujuan video ini, dibuatnya video ini adalah untuk menjawab tugas tambahan dari praktikum desain manajemen jaringan DMJ modul 9, yaitu Network Automation. Jadi di modul kali ini kita tuh bakal diminta untuk analisis setiap langkah dari pengertian CS, terus menjelaskan fungsionalitas tambahan dari Ansible, dan memaparkan pendapat mengenai kegunaan dari Ansible serta pemaparan atau contoh konkret dari pengimplementasian network automation itu dalam dunia nyata. Nah, jadi pertama-tama sebenarnya ini ada CS ini. Namun sebelum pengerjaan CS ini bisa dilakukan, ada pre-CS nih yang sebenarnya udah dilakuin dan harus dilakuin kalau misalnya teman-teman mau ngerjain. Nah, jadi di pre-CS tersebut kita supaya lebih mudah, kita tuh menggunakan operating system yang berbasis Debian, entah itu Ubuntu atau kali Linux. Nah, selain itu juga kita sebenarnya diperbolehkan untuk menggunakan OS tersebut secara natif atau menggunakan virtual machine juga boleh. Dan pastikan juga OS tersebut itu dapat terhubung ke layanan internet dan juga SSH. Nah, biasanya kalau di virtual machine ini kalau yang cuma pakai host only ini banyak yang nggak bisa nih. Oke, jadi setelah itu kita dapat melakukan instalasi OS pada OS kita, Ansible pada OS kita, yang pastikan kita udah melakukan update dulu sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa komen yang dapat digunain tergantung dari basisnya masing-masing yang bisa dilihat di sini. Nah, kalau misalnya ada permasalahan di instalasi ke-6, bisa jadi punya kamu tuh ada di sini nih, ada permasalahan entah juga misalnya Python 3, pip3, ataupun Paramiko. Yang sebenarnya untuk dokumentasi lengkapnya bisa dilihat di website ini. Nah, untuk mengeceknya apakah operating system kita itu udah punya ketiga ini, kita bisa ngecek versinya nih, mulai dari Python dengan Python 3 strip version, pip dengan pip3 strip version, dan juga Paramiko dengan pip3 show Paramiko. Oke, kalau misalnya pre-CS-nya udah selesai, kita langsung bisa lanjut ke CS-nya. Nah, untuk memudahkan, mungkin saya akan jadi bagi dua aja di split screen ya, biar gampang lihatnya gitu. Nah, ini nih. Jadi untuk CS yang pertama kita akan ngelakuin konfigurasi Ansible dengan navigasi. Kita ke current working directory-nya itu kita ubah ke strip etc strip garis miring etc garis miring Ansible. Nah, tentu saja untuk melakukan itu kita tinggal lakuin cd ya. Lalu kalau misalnya kita list, kita bisa melihat ada ansible.cfg dan juga host. Nah, di sini kita bisa mengubah settingan di nano ansible.cfg itu untuk mengubah host key checkingnya false. Mana ini sebenarnya nggak cuma ini sebenarnya ada banyak, cuma ini diambil yang host key checkingnya jadi false. Nah, setelah itu kita bisa membuat Ansible inventory ini. Nah, sebenarnya ini contoh dari website yang kalau misalnya bisa diakses di pdfnet sandbox.cisco.com /rm topologi. Nah, di sini akan digunain informasi sebagai berikut nih. Dengan hostnya sekian, username sekian, dan password sekian. Masukinnya di mana? Masukinnya itu di host tadi, di sudo/host. Jadi dimasukin di sini kalau misalnya dilihat. Jadi jenisnya router, terus dengan hostnya itu sekian-sekian nih, kalau bisa dilihat juga sama. Kita masukin di sini. Dan juga variabelnya ini kebetulan sama untuk dua-duanya, jadi bisa digabungin ya. Jadi untuk username developer, password Cisco dengan I-nya dengan titik angka 1, Ansible Connect Network CLI, OS-nya iOS, dan portnya di 22. Nah, setelah kalau misalnya Ansible kita udah siap, kita bisa melakukan eksekusi dari ad hoc command, di mana
ini kita bisa ngebuat sendiri nih. Jadi setelah tadi kita konfigurasi, sebelum kita ngelakuin, kita bisa ngecek dengan cara ngelakuin ping dulu nih. Kalau misalnya berhasil dengan ngelakuin komen berikut, nah nanti akan ada hasilnya di pong-pong 2 kali. Begitu juga buat yang kedua, kita kalau misalnya kita ngelakuin komen ini, kita bakal dikasih lihat interface-interface yang ada dari router tersebut dan informasi-informasi lainnya. Nah, kalau misalnya pengecekan udah selesai, kita bisa masuk ke tahapan berikutnya, yaitu ngebuat si Ansible Playbook. Nah, untuk formatnya sendiri, kita pakai format YAML ya. Jadi, bisa disesuaikan. Jadi, pertama, kita bisa ngebuat file dulu nih. Ngebuat playbook yang pertama dengan format nama yang udah ditentukan ya. Jadi, kalau di sini pb1_ronald.yml. Nah, ini sebenarnya bisa bebas, cuma jadi tujuan dari Ansible yang pertama ini adalah buat ngelakuin tasnya sebagai berikut nih, yaitu kita diminta untuk tahu config dari iOS device kita dan juga buat nge-display si hostname-nya, yang mana variabel yang didapat dengan ini Ansible_net_hostname, dan juga OS-nya dengan Ansible_net_version. Dan komennya juga sama. Nah, kalau misalnya dijalankan atau dieksekusi, maka akan dihasilkan output sebagai berikut nih. Jadi message-nya hostname is Ansible_net hostname-nya itu bisa ganti-ganti nih. Kalau di sini dapatnya kebetulan Cisco strip/exe. Cuma banyak teman-teman juga yang karena ini router bersama ya. Jadi banyak yang hostname itu udah keganti-ganti dikarenakan step yang berikutnya nih, yang nanti akan kita lihat. Dan ini juga didapetin dari Ansible_net version-nya. Lanjut ke nomor 3, kita bakal ngebuat playbook yang kedua nih. Playbook yang kedua itu tujuannya adalah buat ngenampilin hostname serta kita akan set hostname, lalu kita tampilin hostname yang udah kita set, lalu kita bakal nampilin banner MOTD atau message of the day yang dimuat dari file. Nah, file yang akan dimuat di sini, kalau misalnya saya sendiri kebetulan pakai TXT. Jadi pertama-tama sebenarnya dibuat dulu nih TXT-nya, motd.txt, misalnya isinya itu motd punya Ronald gitu. Nah, setelah itu kita sama kayak tadi kita buat .yml-nya, playbook-nya, dengan komennya agak sedikit berbeda. Kalau di sini saya menggunakan jadi nama playbook-nya dulu pertama ya, playbook 2 Ronald Grant, lalu dengan konfigurasi CLI, host router. Nah, di sini ada beberapa tes yang diberikan untuk playbook ini. Pertama, kita akan ngebuat si configure hostname dulu. Hostname itu di sini saya buat jadi ronaldgrant_npm. Lalu akan dilakukan konfigurasi motd. Nah, ini yang tadi dibilang tadi, karena diminta untuk ngambil dari file, di sini akan dilakukan lookup terhadap file yang sebenarnya motd.txt itu tersimpannya di kalau di saya itu di etc ansible/motd.txt. State present, lalu juga ini sama kayak awal untuk dapetin config dari iOS device. Dan yang terakhir adalah nge-display nih. Nge-display hostname adalah bla bla bla, dan banner motd itu dari yang tadi. Sebenarnya dia bisa dibuat variabel, tapi di sini kebetulan enggak. Jadi dia bakal ngambil file lagi. Nah, kalau misalnya berhasil, kebetulan ini saya dapat lumayan beruntung karena banyak teman-teman yang tindi-tindian gitu. Karena bisa dibilang router bersama, jadi banyak yang set. Jadi agak ada yang namanya apa dan dia malah dapat punya orang. Dan ini kebetulan beruntung dia dapatnya hostname sesuai dengan yang tadi udah di set, dan banner motd dengan txt file yang udah di set. Nah, gitu kira-kira buat penjelasan dari CS-nya, dan ini adalah kesimpulan yang bisa dilihat. Kebetulan karena pertanyaannya nggak cuma satu, kita juga diminta untuk jelasin fungsionalitas tambahan dari Ansible. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa melakukan referensi terhadap fungsi dari Ansible. Nah, di sini saya ambil dari staragil.com/blog/what-is-Ansible in DevOps. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau Ansible itu bisa ngelakuin banyak hal. Ada configuration management yang udah kita lakuin. Nah, selain configuration management,
ternyata kita juga bisa ngelakuin banyak hal lainnya, seperti application deployment, ada orchestration, security, dan compliance, serta provisioning. Nah, jadi sesuai dengan namanya, kalau misalnya application deployment, itu aja ini untuk membuat aplikasi dan manage aplikasi. Kalau misalnya orchestration itu untuk memanage seluruh interaksinya, security tentu saja untuk keamanannya, dan juga provisioning untuk automated dan manage proses yang udah dibuat. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu adalah mengenai pendapat Anda mengenai penggunaan dari Ansible. Sebenarnya kayak tadi yang udah dijelasin, banyak kegunaan dari Ansible, cuman untuk secara mudahnya saja kita bisa melihat dari CS yang udah kita lakuin. Biasanya kita kalau misalnya mau ngebuat BTR MOTD, entah itu di switch atau di router, kita ngelakuin satu-satu. Atau kita ke switch ini, kita end, on, BTR MOTD, atau hostname, bla bla bla. Dan itu di semua switch secara manual. Dan itu aja itu bakal makan waktu. Walaupun udah kita copy paste, komennya tetap aja itu bakal banyak waktu. Apalagi kalau misalnya di dunia real life, kita harus melakukan koneksi dulu melalui kabel konsol dan cabut colok, pokoknya itu ribet deh. Nah, dengan menggunakan Ansible ini, atau lebih tepatnya network automation, itu kita bisa ngelakuin hanya dengan ngebuat satu file playbook ini, dan kita tinggal nge-deploy aja. Kita nggak perlu ngetik lagi atau ngelakuin secara hal yang manual. Nah, itu contoh mudahnya untuk kegunaan dari Ansible menurut saya. Nah, dan kemudian untuk contoh konkretnya tentang implementasi network automation ini, sebenarnya kayak tadi, mirip-mirip. Kita tahu kalau di dunia nyata itu, dalam sebuah perusahaan aja, router itu ada banyak, switch ada banyak. Dan kita nggak mungkin ngelakuin konfigurasi satu-satu dari banyak router dan switch itu, karena bakal makan banyak waktu kan. Nah, dan dalam contoh mudahnya aja dalam BTR MOTD. Kalau misalnya kita ngelakuin hal yang sama berulang-ulang, itu tentu aja bakal makan banyak waktu. Dan biasanya konfigurasi itu bukan cuma BTR MOTD, ada juga mungkin IP address atau yang lainnya. Nah, untuk ngelakuin hal tersebut di satu perusahaan aja itu bakal mungkin bisa ngambil waktu lebih dari sehari. Nah, dengan adanya Ansible Playbook atau Network Automation ini, tentu saja hal itu juga dapat dipermudah. Selain itu juga, dengan gunanya Network Automation ini, kita bakal lebih mudah untuk melakukan migrasi apabila ada network dan service yang misalnya kita ingin dipindahkan, karena kan semuanya secara otomatis, jadi kita nggak perlu set manual seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan juga untuk network discovery dan real-time awareness itu jadi lebih otomatis, sehingga meningkatkan utilisasi dari sumber daya kita. Terus juga adanya closed loop automation, autonomous DWDM, dan juga terakhir adalah automated bandwidth on demand. Jadi kurang lebih itu untuk pemaparan yang saya bisa berikan serta contoh konkret pengimplementasian network automation dalam dunia nyata. Dan itu juga sekaligus jawaban yang akan mengakhiri tutam saya kali ini, modul 9 mengenai network automation. Oke, jadi dari saya itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.